Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nafi'an. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan materi, bagi anak-anak yang belum mengisi absensi pada e-learning, silakan untuk mengisi absensi pada e-learning. Dan bagi yang sudah, silakan lanjut untuk melihat materinya dan jangan lupa sediakan pena dan juga bukunya. Terima kasih. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru kita Pak Yanto mengenai persamaan dan fungsi kuadrat, dan Bapak sendiri akan melanjutkan pada grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita ke grafik fungsi kuadrat, kita akan mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan x variabel, ab koefisien, dan c konstanta. Kita punya contoh, 2x kuadrat sama dengan 3x dikurangi 8, dan kita akan menentukan nilai a, b, dan c. Untuk menentukan nilai a, b, dan c, kita akan membuat ruas kanan sama dengan 0, dengan cara menambahkan masing-masing ruasnya negatif 3x plus 8. Akan didapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Kita punya contoh, x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu rumus kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC. Rumus ABC ini digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya digunakan pada saat persamaan tidak bisa difaktorkan. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 7x plus 5 sama dengan 0. Kita akan menggunakan rumus ABC karena persamaannya tidak bisa difaktorkan. Rumus ABC sendiri x1, 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kita substitusikan. A sama dengan 2, B negatif 7, dan C 5. Akan didapat x1, 2 sama dengan 7 plus minus 3 per 4. Plus minus ini digunakan untuk membagi x1 untuk negatif dan x2 untuk positif. X1 sama dengan 7 dikurangi 3 per 4 sama dengan 1, dan X2, 7 ditambah 3 per 4 sama dengan 5 per 2. Jadi HP-nya yaitu 1,5 per 2. Selanjutnya ada diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan, khususnya persamaan kuadrat sendiri. Rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminan berguna untuk membedakan jenis akar-akar. Yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, persamaan mempunyai dua akar real yang berlainan. Jika D berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Bentuk yang kedua, D sama dengan 0. Persamaan mempunyai dua akar real yang sama, atau akar kembar. Jika D kurang dari 0, maka persamaan tidak mempunyai akar-akar real. Contoh, kita ambil contoh yang pertama. 2x kuadrat dikurangi 7x plus 6 sama dengan 0. Nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 7, dan nilai C-nya 6. Kita masukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan negatif 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 6 sama dengan 1. Karena D sama dengan 1 lebih dari 0, dan D sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat berbentuk kuadrat sempurna,
maka persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x plus 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan dan rasional. Selanjutnya kita akan membahas jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat, artinya x1 plus x2, rumusnya min b per a. Dan untuk hasil kali akar, x1 kali x2 sama dengan c per a. Kita punya contoh, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x negatif 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tanpa harus menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, hitunglah x1 plus x2, x1 kali x2, dan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Persamaan kuadrat x kuadrat negatif 3x negatif 1 sama dengan 0 memiliki koefisien a sama dengan 1, b sama dengan negatif 3, dan konstanta c sama dengan negatif 1. x1 tambah x2, kita menggunakan rumus negatif min b per a sama dengan min 3 per 1 sama dengan 3. Dan untuk x1 kali x2, kita akan menggunakan rumus c per a, di mana c-nya negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Dan untuk x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, kita akan menjabarkannya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan dapat hasilnya 11. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya, misalkan persamaan kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Seperti yang kita tahu, ada dua rumus. Rumus yang pertama, x1 dikurangi x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Rumus yang kedua, x kuadrat dikurangi x1 plus x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 4 dan 7. Kita masuk. Diketahui alfa negatif 4 dan beta 7. Yang ditanya persamaan kuadrat. Jawabannya, rumus persamaan kuadrat sendiri, x kuadrat dikurangi alfa plus beta dikali x plus alfa kali beta. X kuadrat negatif atau dikurangi dalam buka kurung negatif 4 ditambah 7x plus negatif 4 dikali 7. Jadi persamaan kuadratnya x kuadrat negatif 3x negatif 28. Yang kedua, jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Yang diketahui x1 dan x2, akar-akar persamaan kuadratnya x kuadrat plus negatif 3x plus 5. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 2x1 dan 2x2 dari x kuadrat negatif 3x plus 5. Akar-akar x1 dan x2-nya untuk x1 plus x2 sama dengan min b per a sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan 3. Untuk x1 kali x2 sama dengan c per a sama dengan 5 per 1 sama dengan 1. Misalkan a sama dengan 2x1 dan b sama dengan 2x2, akar-akar persamaan kuadrat barunya a tambah b sama dengan 2x1 tambah 2x2. Sehingga menghasilkan 2, kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 dalam buka kurung x1 tambah x2 sama dengan 2 kali 3, 6. Untuk hasil kali akarnya, a dikali b sama dengan 2 kali 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4 dikali x1 kali x2 sama dengan 4 kali 5, 20. Dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, maka persamaan kuadrat baru tersebut x kuadrat dikurangi 6x plus 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama yaitu kita akan menentukan titik puncaknya. Di sini ada x dan y. X-nya sendiri menggunakan rumus min b per 2a, dan y-nya akan menggunakan rumus b kuadrat min 4ac per min 4a.
Langkah kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi, jika ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 plus C, maka Y-nya sama dengan 0 menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kalau cara yang kedua Y-nya sama dengan 0, maka cara yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah X-nya sama dengan 0. Menjadi Y sama dengan A 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Y sama dengan C dengan titik 0, C. Yang keempat, kita akan meletakkan titik-titik yang sudah kita peroleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya dan akan menghasilkan kurva. Kita ambil contoh. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat negatif X negatif 2. Dari sini kita tahu A1, B-nya negatif 1, dan C negatif 2. Untuk menentukan titik puncaknya, kita akan menggunakan min B per 2A untuk menentukan titik X, dan akan didapat 1 per 2. Dan untuk Y-nya, kita akan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A, dan akan menghasilkan nilai negatif 9 per 4. Artinya titik puncaknya adalah 1 per 2 dikurangi negatif 9 per 4. Langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat negatif X negatif 2. Kita faktorkan menjadi X sama dengan 2 dan X plus 1 sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan negatif 1,0. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Syaratnya kebalikannya, X sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. C-nya sendiri sudah didapat negatif 2. Maka titiknya yaitu 0, negatif 2. Langkah keempat, meletakkan titik-titik yang kita peroleh pada bidang kartesius. Titik puncaknya 1 per 2, negatif 9 per 4. Titik potong dengan sumbu X pada 2,0 dan negatif 1,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C atau 0, negatif 2. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dilihat dari nilai A dan nilai diskriminan D pada kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yaitu jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka titik puncaknya sama berada pada garis ataupun sumbu X. Jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka titik puncaknya berada di atas sumbu X. Jika A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, maka kurvanya terbalik dengan yang di atasnya, dan titik puncaknya berada di atas sumbu X. Lalu yang kelima, jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka kurvanya menghadap ke bawah dan titik puncaknya tepat pada sumbu X. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka untuk kurvanya seperti ini. Titik puncak grafik fungsi kuadrat biasa disebut dengan titik ekstrim. Ordinat titik ekstrim disebut dengan nilai ekstrim, yaitu rumusnya Y ekstrim sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Absis titik ekstrim disebut penyebab titik ekstrim, yaitu X ekstrim sama dengan min B per 2A. Untuk grafik nilai minimum, jika A lebih dari 0, yaitu seperti ini. Dan jika maksimum untuk nilai A kurang dari 0, grafiknya seperti ini. Contoh, tentukan penyebab ekstrim dan nilai ekstrim serta jenisnya dari Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 3. Penyebab ekstrimnya X sama dengan min B per 2A menghasilkan negatif 3. Karena A lebih dari 0
maka jenis nilai ekstrimnya adalah nilai minimum. Nilai X sama dengan 3 sama dengan negatif 3 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 3. Maka Y minimum menghasilkan nilai negatif 6. Seperti yang dijabarkan di sini. Baik anak-anak, materi pada hari ini telah kita bahas. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mulai pada proses diskusi yang akan dilaksanakan di WhatsApp Group. Silahkan pada anak-anak semua untuk masuk ke WhatsApp Group. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.